Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini, Jumat 29 Maret 2024. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau terus menyatakan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, hingga pada hari ini kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus yang menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi manusia, sehingga mengorbankan putranya untuk penebusan dosa manusia. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar sabda-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus beriman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 37 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang telah selesai, berkatalah Ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini hari Jumat Agung, mengenang kematian Yesus Kristus. Dan hari ini merupakan peristiwa puncak dari jalan derita yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan dieluk-elukan, Dia disambut dengan meriah, gegap gempita, sorak-sorai, Hosana, Hosana. Tetapi dalam pengadilan pada hari ini, dari mulai subuh sampai pagi hari, orang mengatakan salibkan Dia, salibkan Dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus harus menjalani hukuman mati, disalibkan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Jalan mulia, jalan derita, jalan mulia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan janji Allah untuk menyelamatkan manusia telah ditunaikan melalui kematian Yesus di kayu salib, darah yang tercurah, tubuh yang disiksa, kematian Kristus membuat kita diselamatkan. Orang-orang diselamatkan, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari pada hari ini kita merenungkan dan menghayati kematian Kristus dengan kesungguhan hati. Kita bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Korban dari anak domba Allah
penghapus dosa dunia. Tidak akan sia-sia apabila kita terus memancarkan kasih Allah dan hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu dengan kematian Kristus, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, tenaga di dunia ini. Kita yang telah diselamatkan harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka pun juga melihat bahwa kematian Kristus menghapus dosa dunia dan kebangkitannya memberikan pengharapan akan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Tuhan sendiri sangat mengasihi kita dan kita harus merespon dengan baik, hidup serupa dengan Kristus, meneladani kehidupan Tuhan Yesus untuk hidup dalam kerendah hatian, berbelas kasih, peduli, memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kita, dan tentunya juga mau berkorban untuk orang lain karena Tuhan lebih dulu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah melalui Jumat Agung ini iman kita terus dikuatkan, dan pada saat Tuhan memanggil kita, kita benar-benar telah siap menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kematian Tuhan Yesus sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia tidak akan kita sia-siakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup kami juga harus mengikut Kristus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga kami terus menjaga kekudusan hingga Tuhan datang kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.